Hai adik-adik, apa kabar? Nah, tidak terasa satu minggu sudah berlalu lagi. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Nah, saat ini mari kita duduk yang rapi. Betul, Laus Edwin? Ya, mari kita memuji Tuhan dengan bersukaria, Nah, ya. adik-adik. Mari kita bersukaria karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita bersyukur sama Dia. Ayo kita puji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Bilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, mari kita bersaut-sautan loh, Tetrin, oke? Ya, oke. Laus Andika dulu ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Iya adik-adik, kita harus selalu bersukaria karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Maksud tidak hanya bersukacita, bersukaria, tapi kita juga harus senang dimanapun kita berada. Betul sekali. Kita harus senang adik-adik. Mau itu kita di sekolah minggu, mau itu kita di rumah, kita harus tetap senang. Sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami, sudah memelihara kami satu minggu lagi ya Tuhan. Terima kasih walaupun kami di rumah Tuhan, tetapi Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, berikan kami semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi memuji Tuhan dengan gerakan langsung. Lagunya itu adalah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ayo kita nyanyi sama-sama. Pakai gerakan ya, dengan semangat kita nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan pujian kita. Tuhan
hijau membentang, Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, kita harus selalu ingat bahwa ada Yesus beserta kita. Jangan takut sama apapun. Dia selalu memelihara kita. Nah, saat ini kita mau apa, Rasul? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, betul sekali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan yang baik? Kita harus Taat sama Tuhan. ya, kalau kita taat sama Tuhan, firman Tuhan akan bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, karena mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyi susahnya tak. Kita siapkan hati kita sebelum masuk cerita, ya. Mari sama-sama kita nyanyi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mari kita angkat sekali lagi. Susahnya aku taat, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, saat kita taat, Tuhan akan tersenyum melihat kita. Nah, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk tenang dan mengerti firman-Mu. Sertai juga Lausu yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan. Selamat pagi. Halo Piggy. Oh, Pikmi. Oh iya, Piggy. Lupa Lause. Kenapa? Lupa ya. Ya, kenapa Piggy? Maksud itu buku apa ya? Kok
Kenapa? Udah berapa tahun bacanya? Udah berapa bulan Pikmi? Ini buku bahasa Korea. Lause lagi belajar bahasa Korea. Oh, opa. Pikmi, Lause mau tanya. Selain bahasa yang kita pakai sehari-hari, bahasa Indonesia, Pikmi bisa bahasa asing apa lagi? Banyak banget. Bahasa apa itu Pikmi? Mau denger gak? Mau? Bahasa Inggris. Coba langsung dengar. Inggris. Hah? Apa? Inggris. Kok begitu sih? Iya, kan bahasa Inggris ya Inggris. Aduh, Pikmi. Bahasa apa lagi sih yang Pikmi bisa? Bahasa Sunda. Bagaimana? Coba langsung mau dengar. Sunda. Kok gitu sih, Pikmi? Iya, kan cuma tahu Sunda. Aduh, bukan gitu maksud Lause. Maksudnya, Apa kan? maksudnya kamu bisa tidak berbahasa Inggris, misalnya, Hello, my name is Tasya. Bisa nggak, Pikmi? Bisa. Coba. Hello, my name is Tasya. Tadi kan Pikmi dengarnya dari Lause. Coba yang lain. Hello, my name is Tasya. Aduh, selain hello, my name is Tasya. Pikmi bisa apa? Mungkin tahu lah, tak piknik ke jaga pulang. Mana ada sekolah baru. Aduh, kasihannya Pikmi. Pikmi, Ya. Lause ini belajar bahasa Korea sudah berapa bulan? Bahasa Korea itu susah, Pikmi. Belum lagi juga bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Lause sudah dapat pelajaran bahasa Inggris sama Mandarin dari SD sampai dengan SMA. Tebak tuh, sudah berapa tahun? Aku tahu Mas. Pikmi, SD sampai SMA itu sudah 12 tahun. Wih, tuanya. Iya, lama sekali kan? Tapi Lause masih belum lancar berbahasa Inggris sama Mandarin. Kenapa tuh? Karena Lause suka lupa, Pikmi. Pas Lause mau bicara, apa lagi ya? Aduh. Tapi Pikmi, ada teman-teman Lause yang juga belajar kayak Lause, tapi dia sudah pintar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Bahkan mereka membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Berbeda sama Lause ya. Mereka mungkin punya bakat di dalam hal itu. Oh, iya. Pikmi, ini mengingatkan Lause sama satu cerita dalam Alkitab. Gimana? Wah, Pikmi, ada orang yang tidak pernah sama sekali belajar, tapi mereka bisa berbicara dalam bahasa asing. Hebat kan? Kenal dong. Nah, penasaran kan? Adik-adik juga penasaran kan? Ya. Nah, langsung mulai ya ceritanya. Nah, jadi begini Pikmi ceritanya. Pada hari itu, hari akhir perayaan panen. Apa itu panen? Nah, hari akhir perayaan panen itu merupakan 50 hari setelah domba Paskah disembelih, atau dengan kata lain 50 hari setelah hari raya Paskah. Oh, gitu. Para murid-murid Tuhan berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Ngapain tuh? Nah, mereka disuruh Tuhan untuk berkumpul di Yerusalem. Nah, waktu saat mereka berkumpul, tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang pada mereka. Wah, saat angin yang sangat kencang itu datang, mereka melihat suatu tanda. Apa Sebuah lidah-lidah seperti api. kebakaran dong. Ya, yang hinggap pada diri mereka. Lu nggak kebakaran gitu loh, Enggak kebakaran. Nah, Pikmi tahu tidak di mana Tuhan Yesus saat itu? Tuhan Yesus saat itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Gimana dong? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Saat itu hanya ada para murid-murid. Tahu nggak? Dengan tanda itu apa yang terjadi pada mereka? Mana tahu?
mereka tiba-tiba bisa berbahasa asing, bahasa yang sama sekali mereka tidak pernah belajar. Hebat kan? Bahasa itu diberikan roh yang berbentuk lidah-lidah api itu yang hinggap pada diri mereka. Mau dong. Bisa nggak ya? Ya, Pikmi, waktu itu juga selain murid-murid Tuhan, ada juga orang-orang dari kota-kota lain yang datang ke Yerusalem. Banyak ya? Iya, sangat banyak. Mereka datang dan ketika mereka melihat murid-murid Tuhan ini, mereka sangat terkejut, Pikmi. Kenapa? Mereka Kayak hantu. Enggak, mereka terkejut karena murid-murid Tuhan ini bisa berbicara dalam bahasa mereka dan mereka mengerti. Nah, begini nih mereka berbicara. Bukannya mereka itu orang-orang Galilea? Kok bisa sih mereka berbicara dalam bahasa kita? Nah, yang lain juga bertanya, iya ya, kok bisa sih mereka berbicara dalam bahasa kita? Jadi mereka semua pergi berkumpul pada murid-murid. Tapi ada beberapa orang di antara orang-orang banyak tersebut yang bilang begini, mereka itu pasti mabuk oleh anggur manis, makanya mereka bisa berkata-kata seperti itu. Ini kalau mabuk kayak gimana sih? Mereka anggapannya mabuk itu seperti itu, bisa berbicara dalam bahasa asing. Jadi boleh minum arak ya? Enggak. Pikmi, dengar dulu ya. Jadi, melihat kerumunan banyak itu, Rasul Petrus kemudian berdiri. Kira-kira kenapa ya Rasul Petrus ini berdiri? Rasul Petrus ini berdiri dan dia membantah perkataan orang-orang yang bilang kalau murid-murid ini sedang mabuk. Begini kata Rasul Petrus, dengarlah, hai kamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yerusalem. Mereka ini tidak mabuk dan hari ini masih baru pukul 9. Tetapi hal ini telah diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Yoel bahwa akan ada hari di mana anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan mendapat penglihatan dari Tuhan dan dia akan memberitakan nubuat-nubuat itu. Dan juga ketahuilah, karena Allah telah memberikan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dan kalian semua telah menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang jahat untuk disalibkan. Tetapi Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan sayalah saksinya, kamilah semua saksinya bahwa Tuhan Yesus sudah naik. Dia bersama Bapa yang ada di dalam sorga. Dia adalah Tuhan dan dia adalah Kristus. Nah, Pikmi, mendengar perkataan Rasul Petrus, Mana tuh mereka? ya, mereka ini bertanya, kalau begitu, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Rasul Petrus pun kemudian menjawab mereka, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka Dia akan mengampuni dosamu dan kamu juga akan menerima Roh Kudus. Nah, kira-kira habis mendengar jawaban Rasul Petrus, orang-orang ini bagaimana? Apa tanggapan mereka? Wah, nggak tahu tuh longsor apa cerita aja. Ya, mereka itu bertobat. Tahu tidak berapa banyak orang yang bertobat dari perkataan Rasul Petrus? Ada 1 orang, 2, 10, tidak, Pikmi. Ada 3.000 orang. 3.000. Iya, 3.000 orang. Yang Semua ya dia? kenapa, Pikmi? Orang semua ya? Iyalah, Pikmi, orang semua. Jadi 3.000 orang itu pada hari itu juga memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa kan? Mau tahu bagaimana kelanjutan hidup mereka setelah dibaptis? Nggak tahu. Mereka ini yang sudah dibaptis
tiap-tiap hari mereka sangat rajin belajar dari para rasul-rasul apa yang harus mereka lakukan untuk hidup sebagai murid-murid Kristus. Mereka juga tiap hari makan, berdoa bersama, memuji-muji Allah. Selalu saja juga ada orang yang menjual harta miliknya lalu membagikannya pada orang yang membutuhkan. Mereka ini banyak disenangi orang, sehingga tiap-tiap harinya Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Pikmi, akhir dari cerita ini Lause mau tanya sama Pikmi, siapa sih yang buat 3.000 orang ini bisa percaya sama Tuhan Yesus dan mau memberi diri mereka dibaptis? Lause kasih pilihan ya. Jadi yang pertama Pikmi, apakah itu Rasul Petrus? Yang kedua, apakah itu murid-murid yang sudah percaya sebelumnya? Atau yang ketiga, Allah Roh Kudus? Yang mana Pikmi? Nomor satu. Apa itu nomor 1? Terus. Bukan Pikmi. Ayo coba lagi. Ini nomor 2 nih. Bukan. Jawabannya itu adalah yang ketiga, Allah Roh Kudus. Iya, Allah Roh Kudus yang bekerja. Cuma taunya aki-aki. Bukan. Roh Kudus juga merupakan Allah. Dia sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Pikmi, Roh Kudus yang bekerja dalam diri masing-masing orang tersebut, sehingga mereka bisa sadar kalau mereka ini orang yang berdosa dan mereka ini butuh juru selamat. Luar biasa ya. Iya. Pikmi. Ya, Pikmi ingat nggak pekerjaan dari Rasul Petrus ini apa? tangkap ikan. Iya, tangkap ikan. Orang yang tangkap ikan disebut apa? Nelayan. Ya, betul Pikmi. Jadi, Rasul Petrus ini pekerjaannya seorang nelayan. Seorang nelayan itu dianggap seorang yang rendah. Kenapa? Coba. Kenapa ya? Emangnya pendek? Bukan. Tapi karena nelayan itu tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak sama seperti Rasul Paulus. Oh gitu. Tahu tidak Rasul Paulus itu siapa? Belum pernah Kak ceritanya. Aduh, Pikmi. Iya. Lain kali harus sering dengar ya, Pikmi. Iya sih, nggak yang ngajarin kalau di kelompok babi. Nanti Lause yang ngajarin. Jadi, Pikmi, Rasul Paulus itu seorang ahli Farisi. Dia ini punya banyak sekali pengetahuan, berbeda dengan Rasul Petrus. Dan selama pelayanannya bersama Tuhan Yesus, Rasul Petrus ini sama sekali tidak pernah berkhotbah. Tapi pada saat itu dia sangat berani. Dia bisa langsung bangkit berdiri, menentang orang-orang dan menyangkal apa yang mereka katakan tentang para murid. Dan dia juga berani bersaksi tentang Tuhan. Kira-kira kenapa Rasul Petrus bisa sangat berani ya, Pikmi? Jadi katanya ada Allah. Ada apa? Allah Allah. Roh Kudus. Ya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang memimpin perkataan Rasul Petrus, sehingga Rasul Petrus mendapat keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, itu dia. Pikmi, jangan salah paham ya. Jangan sampai nanti kamu berpikir, oh, saya punya Allah Roh Kudus, saya bisa berbahasa asing tanpa belajar. Pikmi punya pikiran seperti itu nggak? Iya, tadi juga begitu sih. Aduh, Pikmi, bukan seperti itu maksudnya Lause. Oh, maksudnya apa, Bang? Maksudnya, kalau Roh Kudus ada di dalam hati Pikmi, bukan berarti Pikmi ini langsung bisa hebat berbahasa asing. Jadi Tanpa, belajar juga. iyalah Pikmi tetap belajar. Tapi maksudnya Roh Kudus yang ada dalam Pikmi akan membantu Pikmi apa yang harus Pikmi katakan dan saksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar Pikmi. Nah, janji itu bukan hanya untuk
orang-orang di sana yang percaya. Tapi kita juga semua orang di dunia yang mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima Roh Kudus dalam hati mereka. Roh Kudus itulah yang akan memberikan yang Pikmi butuhkan untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan dan menuntut perkataan Pikmi. Oke, Pikmi ingat ya? Ya, apa yang mau diingat? Pikmi ingat, kalau Pikmi percaya pada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati Pikmi. Jadi Pikmi jangan takut kalau Pikmi mau memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Oke, Pikmi? Oke. Oke. Sekarang kita berdoa ya, Pikmi. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah dengan Roh Kudus ini kami dapat mendapat keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Pikmi, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tapi kamu akan menerima kuasa bila bila Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Yudea, Samaria, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi. Bumi ada ujungnya. Iya, adik-adik, kita sama-sama hafalin ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita pada Rasul 1 ayat 8. Tetapi Tetapi kamu akan menerima kuasa kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Yudea, Samaria, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik Pikmi, hari ini kita juga akan membuat aktivitas. Nih, lihat ini. Oh, cantik ya. Nah, ini merupakan sebuah gelang yang berinisial PDJM. Pikmi tahu tidak apa itu PDJM? Pesan daerah apa ya? Belum apa kan ya? Bukan, Pikmi. Apa kan? PDJM itu kepanjangannya pergi dan jadikan murid. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan itu berupa pita, kertas karton, pensil warna, atau spidol. Nah, gelang ini dapat kalian pakai, dan ketika ada orang yang bertanya apa sih itu PDJM, kalian bisa menceritakan apa makna dari PDJM, pergi dan jadikan murid, dan kalian bisa lanjut menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oke, nih kita sama-sama buat ya. Oke, adik-adik juga buat ya di rumah. Kalian bisa membuat dan mengirimkan hasil karya kalian di dalam grup Sekolah Minggu GKKK. Oke deh adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.